Jadi kalau misalkan sekolah ini saya ibaratkan kalau misalkan tradisional itu SD misalkan Mas. Tradisional plus itu SMP, terus semi intensif itu SMA misalkan gitu. Terus kalau intensif Pak Pitoyo itu perguruan tinggi. Kami berharap secara bersama-sama kita kalau naik kelas itu ya ada bertahap gitu loh. Dari SD ke SMP dulu, gitu. Dari SMP ke SMA dulu. Karena bertahap itu ya biar mereka belajar dan juga masalah financing tadi gitu. Supaya nggak butuh modal banyak-banyak banget gitu loh. Kalau misalkan dari tradisional langsung meloncat ke semi intensif, itu pasti biayanya sangat tinggi. Nah, jadi konsep utamanya tambak tradisional itu adalah memanfaatkan pakan alami yang ada di tambak tersebut. Pakan alami ini secara teoritis itu mampunya berproduksi kurang lebih per siklus itu sekitar 300 kiloan kurang lebih. Untuk itu kita perlu meningkatkan agar jangan hanya pakan alami. Tradisional plus artinya apa? Nanti di tahap-tahap terakhir itu dikasih pakan tambahan. Tetapi begitu ada tambahan pakan di tambak tersebut, tentunya masalah daya dukung alamnya itu kan harus ditingkatkan. Untuk itu tradisional plus itu perlu setidaknya itu ada istilahnya tambahan teknologi, yaitu misalkan pompa. Kemudian setelah itu pada tebarnya juga dibatasi. Kenapa kok hanya 10? Kalau lebih dari 10 itu kebanyakan nggak berhasil. Karena daya dukung alamnya sudah nggak mencukupi. Jadi modal yang diperlukan oleh para petambak tadi terutama adalah pakan sama tadi pompa tadi. Nah itu. Nah kalau semi intensif lain lagi kan kincirnya harus ditambah banyak karena pada tebannya semi intensif sekitar 20-30. Kincirnya harus mungkin 2 atau 3 per hektar. Nah itu perlu berbiaya lebih tinggi lagi. Jadi konsep kami Pak dari tradisional jadikan tradisional plus dulu deh. Setelah mereka sukses lulus masuk ke semi intensif gitu. Jadi kalau lulus SD jangan dipaksa menjadi langsung SMA gitu. Itu melompat dari teknologinya. Biar para petambak-petambak tradisional itu kita bantu, kita diajarin supaya jadi tradisional plus dulu deh. Meningkat dulu. Nanti kalau mereka sukses, tingkatkan lagi menjadi semi intensif. Pertama induk ya. Induk itu sangat berpengaruh karena memang kebanyakan petani-petani tambak tradisional itu induknya itu bukan yang terstandar ya, mereka mengambil dari rakyat yang apa adanya, yang itu akhirnya menyebabkan survival rate-nya mereka kecil. Jadi kalau untuk tradisional plus ini itu induk itu harus diperbaiki juga. Benih. Sorry. Ya, benih, betul Pak, betul ya, maaf. Jadi benihnya itu harus baik, itu yang pertama. Ya tentunya kalau bisa irigasinya diperbaiki. Jadi kalau pemerintah ini yang kami harapkan, terutama bukan hanya pemerintah pusat ya, tapi harus bersama-sama dengan pemerintah daerah, itu harus membuat percontohan Mas. Nggak mungkin lah pemerintah melakukan revitalisasi 300.000 hektar tambak, itu pun tidak mungkin. Kalau percontohan yang dibuat oleh pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, dan pemerintah pusat, itu berhasil. Oh ternyata tambak tradisional plus seperti yang kami wawancarai di Sulawesi Barat itu, mampu 3 ton per hektar. Ya kan lumayan gitu. Nanti tetangga-tetangganya sebelah atau kota-kota sebelahnya pasti akan ikuti. Jadi perlu bukti nyata dulu bahwa tradisional plus itu bisa ditingkatkan produksi dengan cara yang lebih baik, dengan tambahan teknologi yang sederhana, tidak berbiaya tinggi. Nah kalau contoh itu sudah ada banyak di semua provinsi, tetangga-tetangganya akan ikut. Jadi yang kami harapkan dari pemerintah, tentunya bersama-sama stakeholder, bersama kami ya, dengan NGO yang ingin juga meningkatkan produksi udang Indonesia, kita bersama-sama, ayo kita buat pilot project. Termasuk tadi yang Mas Ali sampaikan, peningkatan SDM-nya itu juga perlu. Ya, para penyuluh yang ada di dinas-dinas itu juga harus diajari juga gitu. Kita sosialisasikan para penyuluh di lapangan turun semua ini. Ya, KKP bersama-sama dengan stakeholder termasuk FUI, UNIDO, kami itu sudah mencoba membuat SOP Mas. Nah, SOP untuk tambak intensif, Fanami itu sudah jadi. Semi sama intensif sama lah itu ya. Itu sudah jadi ya. Nah, sudah kami beberapa bulan ini kami gencar bersama-sama KKP untuk melakukan sosialisasi. Nah, sekarang yang sedang kami buat bersama-sama KKP, bersama-sama kami dengan dibantu oleh UNIDO, itu kami sedang membuat SOP tradisional dan tradisional plus. Untuk 2 spesies yaitu Faname maupun Black Tiger. Kedua-duanya sedang kami buat. Ya, tentunya namanya SOP ya menyangkut semua aspek ya, bukan hanya aspek sosialnya gimana, ekonominya gimana, teknisnya bagaimana, akan ada dalam SOP tadi.